Dr. Haji Uman Fatur Rahman MAG. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih juga kepada Dr. Arwin yang sudah memberi jalan untuk bertatap muka ini walaupun lewat Zoom. Dan terima kasih pada yang lain-lain yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ya, ketika saya diberitahu itu, saya berpikir karena sesungguhnya berkaitan dengan rumus-rumus itu, dalam pikir saya, ini bukan disiplin saya gitu. Nah, gitu ceritanya. Tapi setelah membaca lebih cermat, itu ternyata di situ ada rumus-rumus hisab Muhammadiyah gitu ya. Di ini berarti soal rumus-rumus yang digunakan di dalam Muhammadiyah. Terus jadi saya tertarik begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini forumnya diskusi. Jadi, ini forumnya diskusi yang disingkat jadi doa ya. Nah, jadi doa. Nah, terus saya bilang, kalau ini bukan seminar ya. Jadi, kalau seminar itu kan dominasinya narasumber ya. Kalau diskusi tidak ada dominasi gitu. Nah, oleh karena itu saya bilang ini bolehlah bisa berbicara di situ, terutama bersama-sama teman-teman yang hadir ini yang punya keahlian atau expert di bidangnya, yaitu di bidang rumus-rumus itu. Misalnya yang berlatar belakang fisika, yang berlatar belakang matematika, yang berlatar belakang yang memiliki kemampuan, keahlian di bidang ilmu ukur bola, misalnya gitu ya, atau di geometri ruang, geometri, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan begitu saya punya optimisme, jadi apa yang ada di Muhammadiyah, khususnya saya mengacu pada sumbernya yang biasa dipakai, yakni kemudian seperti yang ada dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah, itu bisa jadi bisa dikritisi, kemudian bisa diperbaiki kalau diperlukan adanya perbaikan. Nah, itu yang menyebabkan saya kemudian tertarik untuk ini. Tapi mohon maaf khususnya pada Dr. Arwin ini, saya sampai saat ini kan belum pernah ke UMSU ini. Padahal sudah berkali-kali itu diminta. Ada problemnya bukan apa-apa. Saya itu beberapa waktu yang lalu dilarang naik pesawat terbang. Itu satu oleh dokter. Lalu yang kedua, sekarang sudah tidak dilarang lagi. Tapi kalau naik, nah itu di UAD ya, di UAD, di kampus UAD itu. Kalau naik ke lantai 4 saja lutut sudah agak gemeter itu. Gitu. Kalau tahu, ini di lantai 4 gitu. Nah, gitu. Tapi kalau tidak tahu, enggak apa-apa. Jadi, nampaknya jangan sampai tahu nih kalau naik. Tapi kalau naik pesawat kan mana ada nggak tahu naik pesawat kan gitu ya. Mesti tahu. Nah, itu jadi persoalannya di situ diantaranya. Maka kalau untuk Zoom ini ya alhamdulillah bisa mungkin ya gitu. Walaupun tidak semaksimal kalau kita langsung ya bertatap muka langsung. Nah, jadi itu alasannya mengapa
saya misalnya ingin juga sharing di sini. Ini juga ada Pak Amirul Muslihin ya, dari Jawa Timur. Jawa Timur ini sudah terbentuk ini apa susunan majelis tarjihnya ya, PWM Jawa Timur ini. Ya. Nah, malah di PP ini belum dengar ini. Sudah Ustadz Oman. Assalamualaikum Ustadz Oman. Gimana sudah? Sudah. Ya. Alhamdulillah kemarin Ustadz. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini nanti ini Mas waktu Pak Amirul ini mungkin bisa lebih mengkritisi lagi ya. Kalau kita membaca di Muhammadiyah itu memang yang paling dominan itu ada 4 ya, ada 4 komponen atau ada 4 wilayah. Yang pertama itu tentang arah kiblat. Yang kedua tentang waktu sholat. Yang ketiga tentang awal bulan Komariah. Dan yang keempat tentang gerhana. Saya ingin komen dulu tentang gerhana ini. Jadi tentang gerhana itu dulu, nah ini Jogja ini, itu dulu Mas Yudi itu sempat bingung dia. Ini kalau disebarkan tentang gerhana ini begini-begini, tapi kalau merunut yang dari pedoman hisab Muhammadiyah kok beda gitu. Nah, gitu. Tidak sedemikian, terus bukan pedoman hisab Muhammadiyah itu memang itu baru tahap-tahap yang awal. Nah, jadi belum lengkap. Hasilnya pun itu baru menunjukkan, walaupun itu menunjukkan waktu gerhana, itu baru waktu gerhana mulainya kapan, berakhirnya kapan. Belum bisa diketahui di situ mulainya kapan, di mana ya, di mananya itu tidak ada itu. Kemudian berakhirnya kapan, di mana lah itu tidak ada di situ, belum ada. Apalagi kalau misalnya mau menelusuri di tempat-tempat tertentu, ini gerhananya jam berapa sampai jam berapa. Lalu apakah di situ hanya misalnya kalau gerhana matahari total apa sebahagian saja, atau kalau gerhana bulan misalnya apakah total, apakah sebagian, apakah penyumbra gitu. Nah, jadi itu belum ke situ memang. Nah, biasanya yang kita tunjukkan itu kita menggunakan yang umum saja, yaitu yang dari softwarenya, yang dari yang dari project itu ORG itu yang ICOP. Ya, dari situ itu kita ambil itu. Jadi mungkin itu salah satunya juga yang menjadi teman-teman itu Mas Arwin ini. Itu yang gerhana terutama ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini tidak mungkin kita berbicara soal yang rumus-rumus yang ada di gerhana itu. Dan itu juga rumus-rumus itu diambil dari rumus-rumus yang dipakai oleh tokoh Muhammadiyah dulu ya, mungkin sudah harus berkembang sekarang itu. Nah, itu catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua yang berkaitan dengan waktu sholat misalnya dan awal bulan itu sebenarnya rumus-rumus yang ada itu kan bukan menggali dari awal ya. Kalau saya katakan itu sebenarnya rumus-rumus untuk mengolah data yang sudah jadi, yang sudah instan gitu. Jadi ibarat gini ya, mungkin kalau saya boleh mengatakan begini misalnya. Ini rumus-rumus yang ada itu kita ibarat kita beli supermie. Nah, kita itu hanya memasak supermie itu gitu. Dibukalah plastiknya, dimasukkanlah. Nah, cuma begitu itu ibaratnya gitu. Adapun bagaimana membuat supermie itu tidak ada di situ. Nah, belum sampai ke situ. Nah, walaupun data instan yang kita pakai itu berkembang. Misalnya dulu di awal-awal saya mulai masuk itu datanya menggunakan data yang ada dalam tabel hisab urfi dan hakiki. Nah, bukunya Kiai Wardan di Poningrat. Itu dari situ, itu awal sekali dari situ. Kemudian berkembang kita beralih menggunakan
data yang ada dalam, khususnya untuk awal bulan, yang ada di dalam apa namanya, apa yang disebut dengan Newcom itu. Ini nanti tentang Newcom ini ada ceritanya. Nggak tahu saya sudah pernah cerita sama Mas Arwin atau belum. Yang Newcom itu. Tapi nanti. Nah, kalau Mas Arwin nanti ada apa? Ada waktu dan zoom-nya masih mungkin, saya ingin ketemu sesudahnya nanti ya. Supaya termasuk itu juga saya ingin cerita sedikit tentang itu. Kemudian setelah itu kemudian beralih juga menggunakan almanak nautika. Nah, almanak nautika. Namun ketika itu almanak nautika juga kadang sulit itu untuk apa? Untuk mendapatkannya karena tidak diperjualbelikan kan itu secara bebas itu di Indonesia itu. Nah, terakhir alhamdulillah itu waktu itu Kementerian Agama itu kemudian menerbitkan itu yang apa? Almanak Hisab Ru'yat. Nah, itu yang terakhir dipakai oleh Muhammadiyah sebagai sumber data itu. Sebagai sumber data itu. Baik untuk waktu sholat maupun untuk awal bulan Komariah. Nah, terus belakangan ini itu kemudian ada semacam perkembangan setelah dicek itu ternyata ini kita ngambil data dari Almanak Hisab Ru'yat itu hasilnya juga sama ini dengan yang ada di Akurat Time misalnya gitu kan. Nah, terus kadang-kadang kita mengambil dari Akurat Time itu. Jadi supaya lebih cepat istilahnya gitu. Nah, jadi perkembangannya seperti itu mengenai sumber datanya itu. Nah, jadi memang ada perbedaan-perbedaan sih dari awal-awal, terutama ketika kita menggunakan yang sumber datanya itu tabel-tabel Kiai Wardan di Poningrat ya. Nah, saya juga ketika itu, ini Pak Abdullah ini, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Ketika itu saya betul-betul sangat kesulitan ya, karena dulu, mohon maaf ini harus saya sebutkan, Ustadz Abdul Rahim itu guru saya itu kalau biasanya ngasih tugas saja gitu, ini tolong kamu hitung ini gitu, tolong ini gini gitu. Terus kalau hasilnya kita tunjukkan, beliau mengatakan ini salah itu, dan kita tidak boleh bertanya di mana salahnya, nggak boleh itu, ini salah katanya. Saya pernah tanya ini di mana Ustadz salahnya, nah, nggak usah tanya, kerjakan lagi, jangan sampai salah seperti ini gitu. Modelnya seperti itu. Jadi lama banget dulu saya mau sampainya itu ya. Nah, nanti kalau kadang-kadang 3 hari 3 malam nggak bisa tidur gitu ya. Nah, setelah itu lalu disampaikan ke Ustadz, kalau ini sudah benar, kalau sudah benar begitu bisa 3 hari 3 malam tidur ya. Jadi pengalamannya seperti itu. Nah, sehingga rumus-rumus yang ada di dalam pedoman hisab Muhammadiyah pun itu seakan-akan boleh ya katakanlah itu sebenarnya warisan saja. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru gitu. Hanya kemudian belakangan mengenai arah kiblat itu saya mencoba kok ada rumus. Ceritanya kenapa mencoba begini? Karena saya waktu itu mengajar di Mualimin, lalu mengajarkan arah kiblat dengan rumus itu yang kotangan B sama dengan kotangan B kali sin A dibagi sin C dikurangi cos A kali kotangan C itu yang yang sudah ada di buku ya, di buku pedoman hisab Muhammadiyah itu. Nah, ada yang protes dari guru fisika, tapi protesnya tidak pada saya, ke Pak Direktur. Protesnya, lu kok ngajarkan ilmu pala kok rumusnya rumus begitu, enggak ada rumus seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya begitu. Akhirnya Pak Direkturnya kan, ini gimana Ustaz? Katanya nggak ada rumus begini ini gitu. Kok ada rumus begini untuk mengukur sudut arah kiblat gitu. Nah, terus saya coba, iya mungkin ini kan bukan rumusan. Saya coba kemudian ini bagaimana bisa jadi seperti ini. Nah, ternyata kalau kita cermat meneliti itu merupakan penurunan atau substitusi dari rumus-rumus dasar kosinus dan sinus itu. Nampaknya begitu. Lalu jadi rumusnya seperti itu gitu. Memang kalau kita melihat rumus-rumus baku yang ada mungkin dalam ilmu fisika atau dalam mana, nggak ada mungkin gitu ya rumus seperti itu. Tapi itu makanya mungkin juga yang lain itu rumus-rumus yang ada itu mungkin seperti itu.
Jadi mungkin juga itu hasil penurunan atau hasil substitusi atau apapun namanya gitu. Kemungkinannya begitu, sehingga kemungkinan rumus-rumus itu bisa dilacak ke awal. Di awalnya itu dari mana. Nah, ini yang expert di bidang itu ya mungkin bisa ya. Terus saya sudah pernah pesan kepada beberapa yang ada di Jogja itu, tolong ini dicermati lagi, ditelaah lagi nih rumus-rumusnya ini, agar supaya kita mendapatkan pengetahuan bahwa rumus ini berasal dari bibit-bibitnya itu, bahan-bahannya itu dari sini, artinya dari rumus-rumus yang sudah baku, yang sudah teruji gitu. Nah, itu. Nah, kembali ke rumus arah kiblat itu tadi, itu memang ada jalan pikirannya begini. Jadi pertama, bumi ini dalam konsep itu yang sesungguhnya tidak bulat betul dalam konteks pengukuran dan perhitungan sudut arah kiblat itu dianggap bulat betul. Karena kalau tidak dianggap bulat betul, mestinya kan pakai rumus-rumus yang geodesi ya. Nah, tapi dianggap bulat betul, sehingga rumus-rumus yang digunakannya adalah rumus ilmu ukur bola. Jadi bumi dianggap bulat betul, mirip bola gitu. Nah, dan itu memang yang paling mudah. Tetapi saya sempat bertanya kepada yang di Gajah Mada itu, itu sudah cukup, katanya sudah cukup akurat, karena hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan yang pakai teori geodesi. Gitu. Itu kan memang, kenapa? Karena pepatahan bumi itu yang menyebabkan bumi tidak bulat betul itu kan hanya sedikit aja, hanya 1/297 kan gitu. Jadi sangat tipis, sangat kecil. Jadi masih bisa digunakan dengan ilmu ukur bola atau dianggap itu sebagai bola. Nah, jadi maka rumus yang ada itu yaitu rumus bola itu. Jadi bumi ini dipandang sebagai bola betul ya, bola bulat betul gitu. Kemudian kalau yang satu lagi kan ada kan rumus-rumus navigasi ya, tetapi kita tidak untuk arah kiblat kan tidak menggunakan itu, apa sebabnya? Karena navigasi itu kan untuk perjalanan. Dan kan kalau arah kan kita tidak akan kita jalani, itu kan hanya arah aja kan gitu ya. Itu kalau biasanya rumus navigasi kan untuk para pelayar ya atau penerbang juga mungkin itu. Mencari arah yang terdekat atau arah yang relevan untuk kepentingan pelayaran misalnya dan seterusnya. Nah, terus juga kita sering menjelaskan ya, memahami tentang rumus tadi itu. Pertama yang kita pahami itu apa betul ya bisa dibentuk konstruksi tempat sholat arah kiblat di muka bumi ini menjadi sebuah konstruksi yang bisa diakui dalam ilmu ukur bola. Nah, gitu. Itu pertamanya begitu. Nah, kemudian dilakukanlah rekonstruksinya, yaitu dengan cara ada semacam kita menentukan ada 3 titik di muka bumi ini yang dikatakan tadi buminya bulat betul itu atau bola itu. 3 titik itu adalah 1 titik tempat sholat, yang kedua titik Ka'bah, dan yang ketiga titik kutub utara. Nah, jadi ada 3 titik ini. Nah, kalau 3 titik ini kan dalam teori, kalau 3 titik ini lalu dihubungkan, maka akan terbentuklah segitiga bola kan gitu. Jadi segitiga bola artinya segitiga di permukaan bola itu. Nah, kalau dia sudah membentuk sebagai sebuah segitiga bola yang sungguh-sungguh ia memenuhi syarat segitiga bola, maka berarti kan hal-hal yang dipertanyakan di dalamnya itu bisa menggunakan dengan teori-teori ilmu ukur bola kan gitu. Atau paling lebih spesifik lagi ya ilmu ukur segitiga bola ya, pakai itu. Nah, kemudian misalnya dari tempat sholat ini kemudian kita buat hubungkan dengan kutub utara melalui bujur atau meridian yang melewati tempat sholat itu ke kutub utara. Demikian juga nanti dari Ka'bah
kita hubungkan dengan titik kutub utara melalui meridian yang melalui itu. Nah, kedua busur ini yang menghubungkan tempat sholat ke kutub utara dan Ka'bah ke kutub utara itu kan dua-duanya merupakan bagian atau busur dari lingkaran besar. Meridian lingkaran besar yang menghubungkan kutub ke kutub itu pasti lingkaran besar. Nah, kemudian didapatlah kita di situ dua sisi yang sudah bertemu ya di kutub, ketemunya di kutub utara. Nah, kemudian tinggal membuat menghubungkan tempat sholat dengan Ka'bah. Nah, ini nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Di dalam teori ilmu ukur bola itu, suatu tempat, dua tempat atau dua titik di muka bola yang letaknya tidak diametral, ini kalau lawannya diametral itu yang betul, nah ini sekarang itu sebarang apa sembarang ya? Kalau saya menyebutnya sebarang, ya. Karena ya itu ya, karena ini belajarnya tidak betul-betul disiplinnya itu, lalu seperti dulu itu pernah diajarin tentang segitiga macam-macam, ada segitiga tumpu, ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul gitu ya, ada segitiga datar gitu kan. Segitiga datar tuh yang 180 derajat itu padahal sebenarnya bukan segitiga itu ya. Tapi kok guru saya mengatakan dulu segitiga datar. Lalu saya pernah tanya, kalau sudut yang lebih dari 180 kurang dari 360, itu sudut apa namanya? Nah, terus gurunya jawab, itu sudut berat ke dalam. Nah, itu saya enggak tahu benar apa enggak itu. Jadi ada sudut berat ke dalam katanya gitu. Nah, jadi tidak tahu persis ya saya itu yang begitu itu, tetapi pernah ada belajar tentang ya segitiga gitu ya waktu dulu di sanawiyah gitu. Ya. Nah, jadi kemudian di situ juga kita mengetahui bahwa yang namanya arah di permukaan bola itu mesti harus melalui jarak yang terpendek. Nah, sering diistilahkan jarak sferis ya, jarak yang terpendek. Kalau kita misalnya dari satu tempat A ke tempat B itu kan bisa dua arah itu. Katakanlah bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Kalau di muka bola kan nanti sampai juga itu. Dari A ke B itu ke kiri. Nah, dari A ke B bisa juga ke B itu nyampe. Tapi ke kanan juga nanti bisa ke kanan gitu. Nah, nanti nyampe juga ke B kan? Karena melingkar kan gitu. Melalui permukaan bola itu. Tetapi kan yang satu lebih dekat daripada yang lain. Nah, maka yang disebut arah yang terdekat. Jadi umpamanya kalau seperti dari Medan atau dari Yogyakarta itu kan yang terdekat itu kalau menghadap Ka'bah kan ke barat agak miring ke utara itu. Padahal sebenarnya ke timur juga bisa itu. Agak miring ke selatan. Nanti sampai juga tuh ke Ka'bah itu. Nah, gitu. Nah, terus diceritakan lagi ini kalau yang namanya busur-busur yang menghubungkan dua titik yang tidak berlawanan itu, atau dua titik yang tadi disebut kadang-kadang disebut dengan apa sebarang itu diantaranya, itu kan bisa macam-macam, bisa dengan lingkaran besar, bisa dengan lingkaran kecil, great circle atau small circle gitu. Nah, mana itu jarak yang terpendek? Nah, ternyata kalau kita ukur itu seperti dalam bukunya Saudin Jamek itu, nah itu melalui busur yang melalui lingkaran besar. Itu busur yang terpendek. Busur sferisnya itu yang melalui lingkaran besar. Dan kalau melalui dua titik yang tidak berlawanan itu atau dua titik tidak diametral itu, hanya satu itu lingkaran besarnya. Nah, maka kalau begitu berarti tempat sholat dengan Ka'bah itu harus kita hubungkan dengan busur dari lingkaran besar. Nah, gitu. Nah, dengan begitu maka terbentuklah di situ segitiga bola. Yang ketiga sisinya itu merupakan busur-busur dari lingkaran besar. Nah, terbentuklah segi. Nah, setelah terbentuk segitiga bola ini gimana caranya mau mengukur arah kiblatnya itu? Nah, biasa kalau kita tetapkan misalnya tempat sholat di titik B, Ka'bah di titik A,
kutub utara titik C. Nah, maka yang dicari itu sudut B-nya itu. Nah, sudut B-nya itu. Dengan syarat, untuk mengetahui sudut B-nya itu nanti di lapangan kalau mengukur tuh harus tahu persis arah utara selatan sejati. Nggak bisa tidak. Kalau itu salah ya salah nanti. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari tempat sholat kemudian kita hubungkan dengan meridian ke kutub utara, itu berarti arah utara sejati. Bukan arah utara magnet ya. Bukan, tapi arah utara sejati. Hanya kalau sudah di lapangan kan itu tidak mudah menentukan arah utara sejati. Jadi memang agak dengan kompas kan juga ada koreksi-koreksi dan seterusnya. Maka kemudian nanti bisa juga kita dengan bantuan matahari mengukur arah kiblat itu ya. Nah, insya Allah kalau dengan matahari dia tidak bohong karena tidak, istilah Jawanya tidak mencela-mencela itu. Kalau beredar ya beredar seperti itu gitu kan, kira-kira begitu. Secara tidak pindah-pindah gitu ya. Nah, dengan begitu maka bisa dihitung sudut B itu, dan nanti kalau di lapangan dengan sudut B itu asal syaratnya tadi kita di lapangan itu mengetahui betul arah utara selatan sejati, maka bisa ditentukan arah kiblat tadi atau busur dari yang menghubungkan tempat sholat dengan Ka'bah tersebut gitu. Nah, kemudian apa yang diperlukan? Nah, apa yang diperlukan untuk menghitung besar sudut B itu? Nah, biasanya yang ada datanya itu adalah kan lintang tempat, bujur tempat, lintang Ka'bah, bujur Ka'bah. Nah, dengan lintang tempat itu bisa diketahui nilai atau besaran dari busur yang menghubungkan tempat sholat dengan Ka'bah. Dengan lintang Ka'bah bisa diketahui busur yang menghubungkan tempat Ka'bah dengan kutub utara. Nah, jadi dengan lintang tempat dan lintang Ka'bah sudah bisa diketahui dua unsur, yaitu sisi yang yang merupakan busur dari tempat sholat ke kutub utara dan sisi yang merupakan busur dari Ka'bah ke kutub utara. Nah, lalu busur satu lagi dari tempat sholat ke Ka'bah bisa diketahui. Nah, itu belum. Dengan data tadi belum. Nah, lalu data bujur tempat, itu apa yang bisa diketahui dengan bujur tempat itu? Nah, dengan bujur tempat itu bisa diketahui sudut yang ada di kutub utara itu. Katakanlah sudut C. Mengapa begitu? Karena bujur Ka'bah itu yang merupakan busurnya berada pada lingkaran khatulistiwa, busurnya itu, bujur itu sama besarnya dengan sudut C-nya yang diapit oleh busur meridian 0 derajat ya, atau 0 derajat granit itu dengan busur yang menghubungkan busur meridian yang melewati Ka'bah. Karena apa? Karena itu kan merupakan istilahnya itu segitiga sama kaki ya. Atau mungkin juga ya segitiga sama kaki. Jadi busur yang alasnya itu sama besar dengan sudut yang di sudut puncaknya itu. Nah, kemudian juga sama bujur tempat itu juga menunjukkan sudut di kutub itu, sudut C itu. Nah, maka dengan dua sudut itu diketahui, maka nanti sudut yang berada pada segitiga bola yang terbangun itu tadi berarti diketahui. Maka dengan 4 data tadi, lintang tempat, lintang Ka'bah, bujur tempat, bujur Ka'bah, bisa diketahui 3 unsur. 2 unsur sisi dan 1 unsur sudut. Sudut yang diketahui adalah yang diapit oleh kedua sisi yang kedua sisi yang sudah diketahui itu. Nah, padahal kalau kita menggunakan rumus dasar kosinus, nah itu kan belum bisa itu ya. Kalau yang kosinus misalnya cos A sama dengan cos B kali cos C ditambah sin A kali sin B kali cos A sudut ya, A cos alfa gitu. Nah, itu belum bisa karena di situ ada unsur sisi C. Nah, maka dulu ya kita di awal-awal saya waktu dengan Ustaz Abdul, coba kamu cari dulu saja sisi C-nya sudah bisa belum gitu.
Ya, cari sisi C-nya sudah bisa belum ini dengan data tadi. Dua sisi lainnya yaitu A dan B, kemudian sudut C. Nah, kalau itu bisa. Karena hukum dasar kosinus juga mengatakan cos C sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B kali cos C, C sudut itu. Bisa. Maka dulu udah cari yang sisi C dulu gitu. Setelah mencari sisi C, kan berarti nanti sudut B bisa diketahui walaupun nanti diputar ya. Nah, dengan rumus cos B sama dengan cos A kali cos C ditambah sin A kali sin B kali cos B sudut itu. Bisa. Nah, kemudian tetapi saya sempat mengatakan, tapi tidak begitu Ustaz, yang saya baca di bukunya Sadudin Jambek itu rumusnya tidak begitu, sudah ada rumus arah kiblat itu. Saya sebenarnya mengatakan iya, katanya itu kalau mau sekaligus ya itu. Kali ini kan 2 kali mencari sisi C dulu katanya, lalu membuat rumus itu. Nah, ternyata memang betul bahwa rumus yang ada di dalam buku itu, yang kemudian dipakai juga di buku Pedoman Hisab Muhammadiyah, itu adalah asalnya begitu, kemudian dilakukan substitusi itu, penurunan, kemudian jadilah rumus seperti itu. Dan belakangan juga ada diubah lagi kan, ada yang yang lebih mudah lagi, tidak harus mencari A dulu, mencari B dulu, mencari sudut C dulu, tapi langsung ada di situ ada lintang tempat ya, ada lintang Ka'bah, ada bujur gitu, langsung. Kecuali sudut C-nya itu, kalau sudut C-nya dicari dulu. Itu teman-teman ada yang mengubah lagi, tapi ya hasilnya sama. Tapi kalau di Pedoman Hisab Muhammadiyah dan digunakan oleh Muhammadiyah sampai saat ini belum. Nah, itu yang berkaitan dengan rumus arah kiblat itu. Saya tidak tahu apa benar apa enggak ya penurunannya itu. Mungkin saya bisa share apa ya. Kalau ada yang di-share lebih bagus, Pak, kayaknya. Ya, ini supaya dapat konfirmasi aja ini. Mana untuk nge-share-nya? Oh, ini nih. Ini saya yang bukan ahlinya mencoba kan mencoba menurun itu apa betul apa enggak gitu. Mana tadi ya? Kok belum muncul di sini? Kita harus dibuka dulu. Rumus. Sebentar saya buka dulu. Ini rumus. Iya Pak, kalau Ini zoom-nya ada share, agak bisa. zoom-nya ada, zoom-nya. Muncul. Tapi yang mana ini di antara yang ada ini? Rumus ringkas materi kajian rumus bulan PK. Ini kok nggak muncul di sini? Ya, kalau yang tadi saya jelaskan antara lain adalah ini agak heran saya nih, Pak. Lupa nggak saya masukkan di anu dulu. Udah ada yang masuk belum ya? Ya, sedang proses itu, Pak. Sudah mulai nampak. Oh ya. Ya, sudah nampak, Pak. Yang Iya, ini Pak, ada sudah ya? kelihatan. Sudah, Pak. Tapi ini langsung yang ini. Nah, ini yang gambar ini ya. Ya, sudut arah kiblat. Ya, nah ini. Jadi yang tadi saya jelaskan itu ini. Jadi terlihat di sini yang jadi catatan penting ya memang bahwa ini rumus adalah menganggap bahwa bumi ini bulat betul. Nah, gitu ya. Jadi bola, ini rumus bola. Kemudian kita juga yang tadi rumus yang dimaksud adalah rumus yang ini. Nah, rumus ini nih. Tapi mesti harus melewati ini dulu ya kalau pakai rumus ini.
Tapi ini adalah rumus yang tadi saya katakan penurunan dari hukum rumus dasar kosinus. Di dalam rumus dasar kosinus itu ada unsur sisi C ya. Nah, kemudian sisi C-nya itu kan ada cos C. Nah, cos C itu cos C. Kemudian ada sin C. Nah, cos C-nya itu kita ubah dengan rumus dasar kosinus yang cos C sama dengan itu. Jadi cos C-nya nanti hilang. Jadi yang ada nanti yang muncul adalah cos A, cos B, kemudian sin A, sin B, lalu cos sudut C. Nah, jadi C-nya hilang. Kemudian yang sin C-nya itu kita ubah dengan rumus dasar sinus. Yang rumus dasar sinusnya itu kan semula cos C per sin C per sin C sama dengan sin B per sin B, atau sin C per C sisi per sin C sudut sama dengan sin B sisi sin B sudut. Nah, gitu. Lalu kita ubah menjadi sin C sama dengan sin B kali sin C per sin B. Nah, itu. Sehingga sisi C-nya sudah tidak ada lagi. Nah, lalu diolah jadi kemudian masuk dalam rumus ini di akhirnya itu. Tapi yang saya ingin tuh yang ini, yang ingin konfirmasi itu justru yang kalau ini yang biasa kita gunakan ya. Ya, mungkin Mas Sarin juga kalau ini ya rumusnya yang dipakai. Dan ada rumus yang kedua, ini juga bisa dipakai. Nah, rumus yang kedua ini, jadi kalau pada rumus yang pertama tadi, itu kan kalau dulu kan itu menggunakan fungsi heliometri yang log itu untuk menghindari perkalian dan pembagian kan. Kan kalau pakai antilog kan ada kali bagi gitu. Yang log itu kan tidak ada itu, hanya ada tambah dan kurang. Sehingga kalau ada rumus yang ada tanda kurang atau tambahnya kan nggak bisa dipakai. Nah, yang rumus tadi itu kan ada itu, min atau dikurangi cos A gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Maka kemudian dipakai rumus yang ini. Nah, di sini nggak ada, dalam rumus ini itu tidak ada. Jadi yang ini bisa dipakai untuk fungsi log itu. Itu kalau dulu, kalau kita lihat di bukunya Keiwar dan Diponingrat itu masih zaman dulu masih pakai log itu. Karena mungkin dulu kan nggak ada kalkulator, jadi yang namanya mengalihkan, membagi itu luar biasa susah. Walaupun bisa dilakukan ya secara manual, itu masih susah. Dulu saya pernah diajari itu cara menghitung, yang diputar-putar begitu tuh. Alat seperti itu, tapi juga susah juga itu. Maka dulu lebih suka menggunakan yang pakai yang log itu. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Maka sekarang cukup saja dengan menggunakan rumus yang pertama tadi. Karena sekarang udah ya pakai kalkulator sudah bisa, jadi lebih simpel. Kemudian kalau rumus yang ketiga ini saya tidak tahu Pak, ini yang setengah sudut ini. Ini dulu saya pernah melihat itu Delambre Schubert atau siapa gitu ya. Nah, ini kita sering mencoba ya dengan para mahasiswa, coba kita hitung dengan tiga rumus ini. Itu hasilnya ya sama persis. Tiga-tiganya ini sama. Jadi kalau kita pakai satu, kemudian pakai lagi yang dua, yang tiga, itu hanya untuk ngecek aja. Biasanya kalau saya kepada mahasiswa, saya bilang, itu dihitung dengan tiga rumus itu. Kalau sudah sama persis, tiga-tiganya berarti benar itu hitungan. Tapi kalau salah satunya, apalagi berbeda, misalnya yang dua sama, yang satu beda. Nah itu berarti hitungan itu tiga-tiganya bisa, salah satunya bisa ada yang benar, terus yang duanya salah gitu. Tapi tidak mungkin itu tiga-tiganya benar, nggak mungkin kalau berbeda. Tapi kalau tiga-tiganya salah bisa gitu kan. Nah, jadi kemungkinannya itu kalau ada perbedaan itu pasti hitungan itu salah satunya salah atau salah duanya salah itu, yang salah satunya benar. Tapi kemungkinan juga tiga-tiganya menghitungnya tidak benar gitu. Tapi tidak mungkin ketiga-tiganya benar kalau beda.
Nah, gitu. Biasanya untuk agar supaya mahasiswa tidak bertanya-tanya hitungan saya benar apa enggak gitu ya. Kan kadang-kadang begitu, mereka suruh nguji sendiri aja. Silahkan dihitung dengan 3 rumus itu gitu. Kita juga kalau ngitung-ngitung mencoba menghitung untuk misalnya ada permintaan untuk mengukur atau menghitung arah kiblat, ya biasanya kita dengan 3 ini agar supaya juga lebih, kalau sudah persis sama, oh ya sudah berarti. Karena kadang-kadang juga ya meskipun pakai kalkulator, kadang-kadang mijit-mijit kalkulatornya juga bisa salah angka ya, keliru dan seterusnya. Nah, jadi inilah biasanya yang kita gunakan. Nah, mungkin saya banyak ceritanya begitu ya, maksudnya agar supaya jelas mengenai latar belakangnya gitu. Latar belakangnya itu seperti itu. Nah, kalau ada mungkin yang lebih simpel lagi, lebih akurat lagi, ya tidak masalah ya, nanti diolah lagi mengenai rumus-rumus ini, yang terutama oleh teman-teman yang ahlinya di bidang itu. Karena ini juga Ya, boleh, Pak. rumus-rumus itu ada juga yang mungkin perlu penjelasan. Jadi dalam waktu sholat itu ada 2 hal yang penting itu ya, kalau kita amati. Hampir kalau kita melihat di dalam rumusan-rumusan syariahnya, itu tidak bisa tidak kita harus menyimpulkan bahwa waktu-waktu sholat itu ditentukan oleh fenomena matahari, terutama oleh kedudukannya atau oleh posisinya itu. Seumpamanya duhur itu kan posisinya itu ketika matahari tergelincir. Nah, kemudian nanti tergelincir itu harus diterjemahkan dalam astronomi atau dalam ilmu falak. Gitu. Ya, namanya tergelincir. Nah, ketika menerjemahkan itu ini kan termasuk dalam wilayah perumusan juga. Ketika mendefinisikan tergelincir itu ke dalam ilmu falak atau ke dalam astronomi, itu berbeda-beda di kalangan kita, di kalangan termasuk para ahli hisab, termasuk juga para ahli fikih. Nah, ada yang mengatakan atau berpandangan bahwa yang namanya tergelincir itu manakala titik pusat matahari itu sudah melewati batas barat dan timur, atau paling tidak persis melewati batas barat dan timur. Lalu batas barat dan timurnya itu mesti terkait dengan suatu tempat di muka bumi kan. Nah, lalu apa batas barat dan timurnya itu? Dalam ilmu falak dikenal dengan meridian langit setempat. Tapi ada juga yang mengatakan yaitu ketika matahari mencapai puncaknya tertinggi ya. Itu betul memang, tetapi ketika menyebut puncaknya tertinggi itu kan berarti juga kita harus mengukur sama saja dengan tadi batas utara selatan kita yang merupakan meridian langit setempat sebagai pembatas barat dan timur, itu juga sama tidak mudah untuk mengetahuinya. Dulu ada alatnya itu, alat untuk mengukur itu ya. Sekarang masih ada nggak ya di media pembelajaran ilmu falak itu? Itu dari bayang-bayang matahari. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tergelincir itu ketika tepi piringan timur matahari melewati ya pembatas barat dan timur tadi, yaitu lingkaran meridian setempat. Nah, jadi ini paling tidak kan tepi piringan matahari itu atau jari-jari matahari atau semi diameter matahari itu paling antara 15 sampai 16 menit ya. Derajat sampai ini menitnya menit busur. Itu kan berarti kalau dijadikan waktu itu sekitar 1 menit ya. Sekitar 1 menit itu. Karena 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 15 menit itu berarti 1/4 derajat. Nah, itu berarti 1 menit. Nah, maka bisa saja berbeda kalau yang mengatakan bahwa tergelincir itu titik pusat matahari dengan yang tergelincir itu adalah tepi piringan
sebelah timur matahari itu bisa berbeda jadwalnya menjadi 1 menit meskipun perhitungan lainnya sama. Gitu. Nah, tapi penyelesaiannya itu biasanya itu diselesaikan dengan ihtiyat namanya. Nah, makanya ada yang menambahkan ihtiyatnya itu, ada yang 1 sampai 2 menit, ada yang 2 sampai 3 menit, ada yang sampai 3 sampai 4 menit. Nah, sebelum pakai ihtiyat itu semuanya sama menghitung titik pusat matahari. Tapi untuk mendapatkan tergelincir, nah berbeda nanti. Kalau yang tergelincir itu titik pusat matahari, nah itu cukup ditambah ihtiyat 1 menit sampai 2 menit. Tapi kalau yang tepi piringan timur matahari sudah melewati batas timur dan barat, itu berarti nambahnya paling tidak 3 sampai 4 menit atau 2 sampai 3 menit paling tidak. Nah, itu di situ kemudian perbedaan ya, ada perbedaan dalam waktu duhur itu salah satunya di situ. Nah, yang digunakan di dalam Muhammadiyah itu yang dimaksud dengan tergelincir itu yang dijadikan patokan titik pusat matahari. Jadi itu memang itu bisa diperdebatkan ya, tapi yang selama ini dipakai itu titik pusat matahari. Lalu nanti ditambah ihtiyat 1 sampai dengan 2 menit. Tapi ihtiyat di dalam jadwal waktu sholat yang digunakan oleh Muhammadiyah itu tidak hanya untuk berkaitan dengan itu saja, tetapi juga berkaitan dengan jangkauan wilayah yang akan di-cover dengan jadwal waktu sholat itu. Kalau menambah 1 menit dari hasil perhitungan, itu kan berarti sudah menjangkau sekitar 28 km ya ke arah barat. Kalau tambahannya sampai 2 menit, berarti sudah bisa menjangkau kira-kira 57 kilo ya, atau 55 lah paling tidak ya itu. Sehingga kalau misalnya di Jogja itu, kalau menghitung misalnya pas di UAD katakanlah ya, itu di lokasinya di situ, maka dengan menambah ihtiyat itu sebenarnya jadwal sudah bisa berlaku untuk seluruh DIY sampai ke barat itu, Kulon Progo itu batas Jawa Tengah itu tidak lebih dari 50 kilo itu. Jadi sudah bisa masuk di situ. Nah, dengan ihtiyat itu. Di samping juga untuk koreksi sesatan perhitungan, lalu untuk memberi keyakinan bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, itu diantaranya itu. Tapi sekali lagi, kalau untuk waktu duhur itu tadi diantaranya juga ihtiyat itu untuk mengakomodir pandangan-pandangan tadi itu. Nah, mungkin kalau yang lain itu menggunakan, ini yang mana tadi nomor? Menggunakan, Muhammadiyah menggunakan yang tadi titik pusat matahari itu. Nah, kemudian yang kedua, yang asar itu kan, tadi saya sudah katakan bahwa yang paling penting pertama adalah mengenai kulminasi matahari tadi, termasuk waktu duhur tadi. Kemudian yang kedua itu mengenai tinggi matahari. Yang ini berkaitan dengan waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Nah, itu waktu maghrib, isya, dan subuh. Atau ditambah lagi sebagai akhir waktu sholat subuh, yaitu syuruk. Atau ditambah lagi misalnya dengan waktu sholat duha. Gitu. Nah, jadi itu posisi atau kedudukan matahari. Hanya di Muhammadiyah sendiri, kalau untuk isya, subuh, kemudian duha, nah itu posisi matahari yang diukur pakai koordinat horizon dengan satuan tingginya itu ya, tinggi mataharinya yang dijadikan ukuran, itu hanya untuk asar, maghrib, dan syuruk saja. Yang lainnya mengikuti yang sudah ditentukan, misalnya untuk isya ya minus 18 derajat, untuk subuh sekarang minus 18 derajat.
Kemudian untuk duha itu, nah yang duha ini sering ada yang tanya, karena mungkin nampak terlalu pagi ya. Kita itu menggunakan matahari 4,7 derajat. Acuannya adalah yang ada di buku Kiai Wardan di Poningrat itu. Acuannya di situ. Nah, jadi itu yang asar ini, nah yang asar meskipun yang asar tuh kedudukan mataharinya kan belum terbenam ya. Belum terbenam. Kita kan punya rumus seperti ada di buku, nanti dilihat di pedoman hisab Ruyat itu, di pedoman hisab Muhammadiyah itu. Itu yang untuk apa? Untuk tinggi matahari awal waktu sholat asar itu rumusnya masih menggunakan segitiga bidang datar. Jadi tidak menggunakan segitiga bola itu. Mengapa begitu? Karena kan sejauh-jauhnya bayang-bayang itu untuk awal waktu sholat asar kan tidak terlalu panjang, sehingga dianggap saja pelataran buminya itu masih tak nampak datar gitu. Jadi bisa didekati dengan rumus segitiga bidang datar. Jadi tidak segitiga bola gitu. Yang saya lihat seperti itu tuh rumusnya itu. Yang tangan H sama dengan tangan ZM ditambah 1. Tangan H tangan ZM ditambah 1.